Presiden Prabowo mengambil alih tanggung jawab atas utang proyek yang dibangun di era Jokowi. Ini bisa dibaca sebagai komitmen terhadap kontinuitas negara. Namun menimbulkan pertanyaan yang besar teman-teman semuanya. Apakah tanggung jawab fiskal atas proyek kontroversial ini harus ditanggung tanpa audit publik yang transparan? Atau mungkin bagaimana teman-teman semuanya ya? Jika proyek BOS ini tidak menguntungkan secara bisnis, maka pembenarannya bergeser ke public service obligation. Tapi public service obligation ini pun harus punya indikator manfaat sosial yang jelas dan terukur tentunya ya. Secara moral ini menggunakan dana rampasan koruptor untuk kepentingan publik ini terdengar ideal ya. Namun pertanyaannya adalah apakah jumlahnya cukup dan berkelanjutan untuk menutup utang di jangka panjang? Apakah mekanisme alokasi dana rampasan ini sudah transparan dan akuntabel? Dan apakah ini membuka celah populisme fiskal menggunakan narasi anti korupsi untuk menutupi defisit struktural? Atau mungkin bagaimana teman-teman semuanya ya? Presiden Prabowo ini menyebut bahwa semua uang negara ini berasal dari pajak rakyat. Ya, ini benar secara prinsip fiskal begitu kan ya. Tapi penggunaan pajak untuk menutupi utang proyek infrastruktur yang tidak sepenuhnya transparan bisa menimbulkan resistensi publik tentunya, terutama jika sektor-sektor esensial seperti kesehatan, pendidikan dan juga pangan ini masih kurang anggarannya begitu ya. Dan Presiden Prabowo ini berusaha menunjukkan kepemimpinan tegas dan solusi atas warisan utang ya. Tetapi ini juga bisa dibaca sebagai pengambilan resiko politik atas proyek yang belum tentu populer kan ya. Dan menggunakan dana rampasan koruptor ini bisa memperkuat citra bersih ya. Tetapi juga tidak diikuti dengan reformasi sistemik ya, hanya akan menjadi simbolisme tanpa substansi tentunya. Begitu teman-teman semuanya ya. Jadi publik ini berhak tahu bagaimana dana rampasan dan pajak digunakan. Tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, kebijakan ini bisa menjadi presiden buruk tentunya teman-teman semuanya ya. Dan pernyataan bahwa semua uang negara berasal dari rakyat adalah benar secara prinsip, tetapi digunakan di sini untuk membenarkan penggunaan pajak untuk proyek yang tidak sepenuhnya transparan ya. Jadi retorika anti korupsi ini digunakan untuk menutupi beban fiskal yang sebenarnya berasal dari keputusan politik di masa lalu gitu kan ya. Jadi menurut data KPK ini, dana rampasan koruptor ini yang berhasil dikembalikan ke negara ini masih terbatas ya, dan tidak cukup untuk menutupi utang jangka panjang proyek WOS tentunya kan ya. Jika dana rampasan hanya bersifat simbolik, maka beban utama tetap jatuh pada APBN atau pajak rakyat ya. Tidak ada kejelasan ya secara rinci begitu ya soal mekanisme penggunaan dana rampasan kan. Pertanyaannya adalah apakah melalui APBN, dana khusus atau skema yang lainnya ya. Tanpa audit publik ini dan juga laporan berkala, kebijakan ini berisiko menjadi populisme fiskal yang tidak bisa diverifikasi tentunya ya. Di tengah tantangan ekonomi dan kebutuhan yang mendesak di sektor kesehatan, pendidikan dan juga pangan ini, penggunaan pajak untuk menutup utang proyek infrastruktur yang mewah ini ya dianggap tidak adil tentunya teman-teman semuanya ya. Pertanyaannya adalah apakah kereta cepat BOS ini benar-benar memberikan manfaat sosial yang sepadan dengan biaya dan juga utangnya, atau mungkin bagaimana teman-teman semuanya ya. Dan apakah ini presiden baru? Ya, jika proyek infrastruktur yang tidak efisien bisa ditanggung negara tanpa evaluasi publik, maka ini membuka ruang bagi proyek-proyek serupa di masa depan tentunya ya. Dan apakah ini bentuk elit impunity fiskal? Nah, proyek yang dikerjakan oleh elit politik dan juga bisnis ini gagal begitu ya. Gagal begitu kan, rakyat ya menanggung bebannya jadinya kan begitu teman-teman semuanya ya. Atau mungkin bagaimana teman-teman semuanya ya, silahkan ditulis di komentar ya. Jadi mungkin begini, Presiden Prabowo ini mengambil alih tanggung jawab atas utang BOS ini dengan narasi patriotik ya, dengan anti korupsi begitu ya. Namun tanpa transparansi fiskal dan evaluasi manfaat publik ya,
kebijakan ini berisiko untuk menjadi simbolisme politik yang menutupi beban struktural rakyat dan rakyat berhak tahu begitu kan ya. Dan pertanyaannya adalah berapa sebenarnya dana rampasan yang tersedia? Bagaimana mekanisme penggunaannya dan apakah proyek BOS ini layak secara sosial dan ekonomi? Silahkan ditulis teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih seru lagi. Salam sehat untuk kalian semuanya.